amati gejala alamnya, rumuskan masalahnya, buat peta konsepnya, lakukan analisis numerasi, gunakan. Ayo belajar fisika. Metode ilmiah adalah cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah ilmiah melalui penerapan langkah-langkah terstruktur. Seorang ilmuwan memiliki keterampilan proses ilmiah yang memadai dalam setiap penelitian. Alam, laboratorium, dan metode ilmiah memiliki peran masing-masing dalam proses ditemukannya produk-produk ilmiah. Berikut ini adalah langkah-langkah metode ilmiah yang disajikan dengan penyampaian contoh metode ilmiah yang dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Benjamin Franklin 1766-1790 dalam proses penemuan alat penangkal petir pertama di dunia. Langkah pertama, observasi. Tujuannya adalah untuk menemukan masalah dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Franklin pada zamannya mengamati bahwa banyak terjadi kebakaran gedung tinggi akibat tersambar petir. Langkah kedua, perumusan masalah. Mengajukan pertanyaan mengenai objek penelitian. Franklin mengajukan sebuah pertanyaan. Apa yang dibawa petir sehingga bisa membakar gedung tinggi? Langkah ketiga, kajian pustaka. Mengumpulkan teori-teori yang dapat dijadikan acuan penelitian, baik dari buku atau dari internet. Franklin pada zamannya, teori listrik statis dan Bottle-Leiden sudah ditemukan. Jadi, Franklin pada saat itu mengumpulkan teori listrik statis dan Bottle-Leiden untuk keperluan penelitiannya. Langkah keempat, pengajuan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang penyelesaian masalah. Franklin menduga bahwa petir membawa listrik statis. Langkah kelima, melakukan eksperimen. Untuk menguji hipotesis, diperlukan eksperimen yang berisi 3 jenis variabel, yaitu pertama, variabel bebas, variabel yang dapat diubah secara bebas oleh peneliti. 2. Variabel terikat, variabel yang diteliti, nilainya berubah akibat adanya perubahan pada variabel bebas. 3. Variabel kontrol, variabel yang selama eksperimen dipertahankan tetap. Franklin melakukan eksperimen menerbangkan layangan berisi batang logam runcing yang dihadapkan ke atas. Benang layangannya terhubung dengan Bottle-Leiden dengan tujuan ketika petir menyambar batang logam, maka muatan listrik dari petir tersalurkan ke Bottle-Leiden. Dalam hal ini, variabel bebasnya perubahan besarnya sambaran petir. Variabel terikatnya perubahan jumlah muatan listrik yang tersimpan di Bottle-Leiden. Dan
variabel kontrolnya, batang logam, dan benang layangan tetap ukurannya. Langkah ke-6, melakukan analisis data hasil eksperimen. Mengolah data-data hasil eksperimen sehingga mudah ditafsirkan maknanya yang nantinya berguna dalam penarikan simpulan. Data tersebut bisa dideskripsikan, dibuat grafik atau tabel. Franklin mendeskripsikan bahwa muatan listrik yang terkumpul dalam botol Leyden berasal dari sambaran petir. Langkah ke-7, menarik simpulan. Simpulan merupakan ringkasan analisis data yang menghubungkan hasil eksperimen dengan hipotesis. Franklin menyimpulkan bahwa petir membawa muatan listrik statis yang berasal dari awan. Jika dari hasil simpulan tadi hipotesis diterima, maka ulangi langkah 5, 6, 7. Tetapi bila hipotesis ditolak, maka ulangi langkah 4, 5, 6, 7. Nah, jika dari hasil pengulangan ini ternyata hipotesis diterima, maka diulangi beberapa kali sampai benar-benar yakin bahwa simpulannya tidak berubah. Setelah itu, barulah dipublikasikan sebagai sebuah produk fisika seperti yang dilakukan oleh Franklin dalam penemuan penangkal petir.